Demokrat ingin AHY jadi cawapresnya. Nasdem kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak yang lebih baik? Bukan menolak bahasanya, ya. Tapi kalau ada yang lebih baik, sabar dulu, tidak usah buru-buru. Maka kita cari yang lebih baik gitu. Dan ini memberikan opsi untuk segera dengan alasan elektabilitas Anies kan turun terus tuh. Padahal kalau alasannya elektabilitas Anies turun, ya kerja aja Demokrat. Semua kerja dulu gitu loh. Tidak harus diputuskan cawapresnya siapa kan. Dan itu bisa last minute tuh. Menurut saya adalah politik yang dewasa itu adalah politik ya buat tindakan saja daripada banyak kata-kata menyerang orang, dikhianati begini dan seterusnya difitnah. Justru kalau saya misalnya mendengar dari Anies Baswedan misalnya, tidak benar ada bahasa menggunakan ibunya. Membawa nama ibunya itu disampaikan betul, itu tidak benar gitu. Katanya mau koalisi, kalau enggak koalisinya kan kalau tidak ke Pak Ganjar kan ke Pak Prabowo. Berarti di koalisi keberlanjutan. Pertanyaannya muncul, mau nggak koalisi keberlanjutan itu menerima proposal perubahan? Nah, kan nanti kita akan lihat, kalau tidak menerima proposal perubahan, apakah tetap akan ada di situ? Kalau di situ tidak diterima proposal perubahan, pertanyaannya kan balik lagi, siapa yang mengkhianati semangat perubahan, platform perubahan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngobdar, Ngobrol Politik bersama Darwin. Nah, Sobat Forum pasti masih ingat, pekan lalu kita membahas tentang AHY yang pada videonya kita beri judul sudah dikhianati, difitnah pula. Nah, agar informasi menjadi berimbang, hari ini kami hadirkan narasumber kita dari sisi Anies Baswedan. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kami, senior kami, Abang Da Andi Sinulinga, yang merupakan juru bicara Anies Baswedan. Kita langsung aja menyapa. Apa kabar Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kita dengar kemarin baru pulang dari Aceh, Bang. Iya, dari tanggal 3 di Aceh keliling-keliling. Ada pelantikan relawan-relawan Anies di kabupaten. Yang terhimpun dalam Go Anies. Oh, Go Anies ya Bang? Go Anies. Bergerak terus nih Bang? Jalan terus. Mantap. Ini terkait yang minggu lalu rame di media itu Bang. Iya. Jadi kebetulan kita sempat ngundang juga dari sisi Demokrat gitu yang menyebutkan udah dikhianati, difitnah pula. Itu gimana Bang Lenang? Iya, itu kan stempel ya. Kita juga bisa bilang bahwa mereka mengkhianati klausul memberikan kewenangan kepada Anies untuk penetapan cawapres tuh. Jadi kita mau ambil mana untuk mengadjust apa yang kita rasakan. Kan itu problem tuh. Ya. Nah, kita ambil sesuatu kata untuk menstempel orang untuk menjustifikasi apa yang kita rasakan. Nah, saya melihat itu saja sebenarnya itu. Nah, kalau kita juga mau menggunakan apa yang kita rasakan terhadap pernyataan hianat itu, ya kan? Itu kita juga punya banyak kumpulan argumentasi untuk menyerang balik tuh. Tapi kan nggak ada gunanya. Kan politik itu kan rasional saja sebenarnya. Nah, Demokrat ingin AHY jadi cawapresnya. Nasdem kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak yang lebih baik? Bukan menolak bahasanya, ya. Tapi kalau ada yang lebih baik, sabar dulu, tidak usah buru-buru. Maka kita cari yang lebih baik gitu. Dan nah ini memberikan opsi untuk segera dengan alasan elektabilitas Anies kan turun terus tuh. Padahal kalau alasannya elektabilitas Anies turun, ya kerja aja Demokrat. Semua kerja dulu gitu loh. Tidak harus diputuskan cawapresnya siapa kan. Dan itu bisa last minute tuh. Jadi perdebatan itu kan luar biasa tuh gesekan antara Nasdem dan Demokrat. Publik bisa lihat
rekam jejaknya di media semua ada itu saling serang gitu ya. Ada yang bilang kalau ditetapkan kalau bukan AHY kalau bukan cawapres Anies AHY apa Demokrat loncat gitu kan. Kemudian dijawab lagi Andi Arief kan seperti itu. Kalau AHY apa yang di sana mau loncat gitu-gitu. Nah jadi koalisi itu sebenarnya 3 partai itu memang ada kerentanan terkait cawapres itu nggak bisa dipungkirin tuh. Nah, Bang Surya, Nasdem itu kan mencari langkahnya. Kemudian singkat cerita dapat Muhaimin kan. Sebenarnya Nasdem sama PKB aja sudah cukup sebenarnya. Nah, pilihannya pada waktu itu kita tidak bicara konstelasi politik di KKIR kan, yang membuat PKB kemudian berkomunikasi dengan Bang Surya. Nah keputusan itu yang sudah diputuskan kemudian disampaikan kan, Jadi kalau dibilang tidak ada keinginan untuk berkomunikasi, tidak ada keinginan untuk menyampaikan terus dengan langsung, saya pikir nggak benar. Itu sudah disampaikan dan diminta waktu untuk Anies ketemu langsung kepada Pak SBY dan AHY lewat disampaikan itu sama Sudirman Said dan Iftitah. Dan itu kalau kita buka di salah satu media online juga itu ada talk show, ada ya acara sejenis seperti ini di podcast salah satu media ternama, itu disebutkan oleh salah satu anggota tim 8 Iftitah. Cuman dia mengatakan saya nggak berani menyampaikan ini dan anggap pertemuan ini tidak ada dia. Nah kenapa muncul pertanyaan kenapa harus tidak langsung? Karena selama ini juga komunikasi lewat tim 8 itu yang mengatur jadwal segala macam. Nah seandainya ada tabayun membuka ruang untuk menerima Anies Baswedan misalnya, ya bisa jadi pertemuan itu enak dan bisa jadi tidak enak. Kalau enak jalan terus, kalau tidak enak ya pisah baik-baik aja. Kan biasa saja kan sama kayak PKB sebagai sebuah contoh. Dia yang sebenarnya 1 tahun 15 hari itu bersama. Dengan harapan kan Caimin juga jadi cawapres. Kan pasti kalau Caimin mau membicarakan gula-gula, angin surga, harapan-harapan pasti banyak. Kenapa dia bertahan terus di situ kan? Tapi kan dia cukup mengambil sebuah tindakan aja. Nah jadi menurut saya adalah politik yang dewasa itu adalah politik ya buat tindakan saja daripada banyak kata-kata menyerang orang, dikhianati begini dan seterusnya difitnah. Justru kalau saya misalnya mendengar dari Anies Baswedan misalnya tidak benar ada bahasa menggunakan ibunya, membawa nama ibunya itu disampaikan betul itu tidak benar gitu. Nah kalau kita mau bilang itu fitnah kan bisa juga gitu loh. Tapi menurut saya diskursus tentang apa yang terjadi dalam koalisi perubahan, masuk 1, keluar 1, utuh insya Allah 3 besok, Caimin itu akan datang ke PKS ya, insya Allah juga PKS akan bersama ini, dan dugaan saya akan bersama itu terus itu, ya datang 1, pergi 1 ya tetap 3 itu. Ya, menurut saya ini lebih punya peluang untuk bisa mendaftarkan sesuai dengan ambang batas 20% itu. Yang selama ini waktu bertiga itu 1 aja lari itu nggak cukup tuh. 1 lari nggak cukup. Nah dalam politik itu kan tidak bisa sepenuhnya hanya berdasarkan keinginan, tapi kan juga ada realitasnya. Nah seandainya misalnya Demokrat membawa partai misalnya untuk memperkuat daya pressure dia AHY sebagai cawapres, pasti ceritanya akan beda lagi kan? Betul. Pasti akan cerita lagi. Nah, kebetulan yang melakukan itu Nasdem. Dia membawa PKB dan kemudian daya pressure-nya itu jauh lebih besar. Karena tanpa ikut pun misalnya katakanlah Demokrat sudah cukup memenuhi ambang batas. Kan dasar bergabungnya Demokrat, Nasdem dan PKS itu dasar utamanya selain platform itu kan ambang batas. Ya, coba bayangkan kalau Nasdem tidak keluar dari koalisi pemerintahan dan tetap dalam skenario di sana yang ada 2 capres misalnya. Ini PKS dan Demokrat
nggak punya nilai tawar apa-apa, nggak bisa mencalonkan ini. Dan dia mau nggak mau harus ikut kan dalam koalisi itu. Justru menurut pandangan saya secara politik, dengan Nasdem mau berkoalisi dengan PKS dan Demokrat, mengusung Anies Baswedan, yang tadinya ini tidak cukup, itu menjadi punya otot politik itu. Apalagi ditambah sekarang dari PKB lagi. Jadi itu yang kita bilang sesungguhnya kalau ini bisa dikomunikasikan dan keinginan berkomunikasi itu bisa diterima dengan baik oleh Demokrat, menurut saya ini pasti jadi lebih baik gitu. Dan tidak perlu saling menuding, khianat, macam-macam ya. Menurut saya itu terlalu emosional tuh. Prabowo bisa bilang Muhaimin ini khianat. Muhaimin juga bisa bilang Pak Prabowo khianat karena merasa sudah diberikan harapan untuk itu. Macam-macam kita bisa menjustifikasi apapun terhadap orang lain sesuai selera kita. Nah pertanyaannya dalam politik kebangsaan ini sesuai selera apa sesuai dengan realitas politik yang ada. Gitu. Nah karena itu menurut saya bicara soal Demokrat ini selesailah. Mereka juga sudah bilang kan move on, jalan. Nah sekarang kan katanya mau koalisi, kalau nggak koalisinya kan kalau tidak ke Pak Ganjar kan ke Pak Prabowo. Berarti di koalisi keberlanjutan. Pertanyaannya muncul, mau nggak koalisi keberlanjutan itu menerima proposal perubahan? Nah kan nanti kita akan lihat, kalau tidak menerima proposal perubahan, apakah tetap akan ada di situ? Kalau di situ tidak diterima proposal perubahan, pertanyaannya kan balik lagi, siapa yang mengkhianati semangat perubahan, platform perubahan? Nanti akan bisa begitu-begitu tuh. Makanya kita jangan suka todongkan senjata ke kepala orang lain gitu. Karena itu suatu saat bisa berbalik kepada kita. Karena itu politik menurut saya adalah sesuatu yang argumentatif saja. Dan kedua, politik itu adalah kemampuan orang untuk mengeliminasi hasrat, nafsu, keinginan, kesedihan yang berlebihan di dalam diri. Dan politisi yang baik itu mampu mereduksi itu. Karena emang dalam politik itu ada harapan, kadang sesuai, kadang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai kecewa, semakin tinggi harapan, semakin jauh dari kenyataan, maka semakin tinggi kan kekecewaan kan. Semua orang sama. Pertanyaannya adalah politisi yang baik, dia mampu menyembunyikan semua itu. Dan dia tampil dengan dewasa karena memang menggantungkan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan perasaan dirinya. Itu yang paling penting itu. Mana yang lebih besar platform perubahan, mana yang lebih besar menjaga koalisi, mana yang lebih besar dengan semangat yang dibicarakan untuk kepentingan bangsa, untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu dengan perasaan-perasaan terhianati itu. Nah nanti publik yang akan memberikan penilaian. Kan ini kan kayak akuarium aja ini sekarang, publik tahu kan. Nah mana yang betul-betul menggantungkan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri dan perasaan diri, atau lebih determinasinya semangat pribadi, perasaan diri daripada kepentingan yang besar. Nanti kan orang yang akan lihat gitu. Begitu pendapat saya, Win. Oke, kalau gitu kita move on dulu, Bang. Ini kita geser ke cawapres yang baru gitu ya. Sehari setelah deklarasi di Surabaya kemarin, kemudian Caimin dipanggil KPK gitu ya. Nah, Abang lihat ini ada apa di balik itu? Atau ini memang murni pemeriksaan, pemanggilan, atau memang sebenarnya ada kepentingan politik di balik itu, Bang? Gimana, Bang? Makanya dari mana kita mau ngelihatnya? Kalau dari frame, misalnya katakanlah Anies dipersepsikan orang sebagai antitesa kekuasaan dan sehingga selama ini misalnya Partai Demokrat mau diambil misalnya supaya Anies nggak bisa nyalon gitu misalnya. Kalau dari frame ini kita berpikir maka bisa kita bilang oh ini politis. Tapi kan dari mana kita? Nah kalau kita melihat dari aspek tupoksi KPK, peristiwanya memang sudah ada, tersangkanya sudah ada pada saat itu. Caimin yang menjadi menteri, sehingga perlu dimintai keterangannya.
Nah kalau kita melihat dari spektrum itu, maka sesungguhnya biasa saja. Iya. Caimin itu dipanggil, toh Anies Baswedan juga kan dipanggil kasus Formula E kan, Iya. dipanggil dan biasa saja dimintain keterangan gitu loh. Nah tapi apakah bersalah atau tidak itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Tapi sejauh ini ada pengaruh nggak Bang dengan elektabilitasnya Caimin dan Pak Anies Soal elektabilitas sebagai nanti capres biar cawapres ya? soal elektabilitas nanti biar pollster aja yang apa namanya yang memotret. Itu kan mereka yang Gitu ya. memotret tuh. Ah, Nah, kita selama ini kan juga tidak ada lembaga-lembaga survei yang kita hire itu. Nah, kita jalan saja, turun ke bawah, melakukan komunikasi di bawah. Nanti biar para pollster para surveyor yang melihat itu fenomena itu. Karena surveyor ini juga kita kan bisa tahu kita mau pakai surveyor yang mana. ya. Karena sebagian surveyor juga sudah menjadi tim suksesnya kandidat-kandidat kan. Ya. Sehingga itu yang kita lihat selama ini banyak sekali hasil-hasil survei yang pada akhirnya itu jaraknya jauh sekali dengan kenyataan. Nah karena itu saya setuju dengan langkah-langkah teman-teman. Kita kerja di bawah, mapping di bawah, canvassing di bawah, door to door, memperkuat relawan, memperbanyak juru bicara Anies Baswedan sampai di tingkat yang paling bawah, biar nanti hasil akhirnya yang menentukan. Toh dulu di DKI juga begitu, bahkan lebih sadis tuh, Anies nomor buncit gitu-gitu segala macam. Kan kalau kita ikutin yang gitu-gitu kan repot kita itu. Nah, terus ini masih terkait Caimin Bang. Kenapa Pak Anies atau Koalisi Perubahan gitu ya atau Nasdem gitu memilih Caimin sebagai cawapres gitu ya, dan kemudian prosesnya di publik itu terkesan buru-buru. Itu ada apa Bang sebenarnya? Iya, karena gini, dalam politik ini makanan yang sudah dihadap tinggal mau kita ambil tuh, itu bisa lepas tuh. Ingat kasus 2019. Begitu Pak Mahfud sudah pakai baju putih. Iya. Ya kan, sudah siap-siap itu. Last minute berubah. Ya, nah karena itu menurut saya langkah yang diambil oleh elit-elit politik kita, Pak Surya Paloh, Anies Baswedan dan kawan-kawan yang lain untuk menyegerakan, ya kan, deklarasi itu menurut saya itu langkah yang tepat. Nah, apalagi semangatnya mereka meyakini itu adalah sebuah quote unquote perkawinan yang baik. Nah, karena dia sesuatu yang baik, maka menyegerakan yang baik itu didorong percepatannya itu, menyegerakan yang baik itu. Walaupun tidak segera-segera mungkin, ya ada jarak tuh kan 3 hari kalau saya tidak salah itu jaraknya itu tidak terlalu sekarang diputuskan besok. Nah, saya kira jaraknya 3 hari. Tapi itu sesuatu yang baik itu memang harusnya disegerakan ya. Nah, ini masih berkaitan dengan Caimin kan Bang. Kita sama-sama tahu Caimin juga sebelumnya di koalisi Prabowo gitu ya. Nah, publik melihat Caimin itu udah nggak dapat peluang lagi sebenarnya di koalisi Gerindra dan itu ya. Apakah ini ada kaitannya dengan itu Bang? Pasti, kalau harapan Muhaimin Iskandar di Pak Prabowo lebih terang sebagai cawapres, saya kira Muhaimin tidak akan mengambil opsi lain. Nah, jadi itu bisa dimaknain begitu, karena dia tidak mendapatkan kabar yang terang, kepastian yang terang sebagai cawapres, maka dia mencari opsi lain. Ya. Nah, tapi kemudian kan gayung bersambut, yang di sini juga sedang mencari nih. Yang sedang mencari yang dalam tanda petik dikatakan yang lebih baik daripada opsi yang sudah ada. Nah, itu yang membuat ketemunya kedua orang ini itu. Ada kalangan menyebutkan dengan menjadikan Caimin sebagai cawapresnya Pak Anies ini bagian dari strategi untuk mendapatkan suara di Jawa Timur, khususnya dari NU. Itu benar nggak Bang? Atau cuma kebetulan saya? Nggak bisa dipungkirin, kan selama ini juga sudah tersebut kan nama Hovifah, tersebut nama Pak Mahfud, tersebut nama yang lain-lain misalnya tersebut. Jadi dengan masuknya Muhaimin itu bisa menambal tuh
ya kekurangan tekanan daya Anies Baswedan di wilayah Jawa Timur. Saya kira itu sesuatu yang logis dan percakapan kemudian ada Ridwan Kamil, orang mau mengambil Jawa Barat dan itu dalam politik biasa saja. Itu kan namanya peta demografi politik tuh, melihat orang yang kita anggap bisa menambah dorongan kemenangan dan itu ada dalam poin keberapa dalam 6 poin itu tuh adalah sosok yang bisa menambah kemenangan secara elektoral tuh, membantu pemenangan. Dan saya termasuk yang yakin dengan keberadaan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres itu bisa menambah kekuatan. Bukan hanya di Jawa Timur, kan PKB itu juga sudah menjadi partai nasional. Bahkan prosentase partainya bukan tidak jauh, lebih besar sedikit daripada partai-partai yang ada ini seperti PKS dan Nasdem kan dia 10% kan, yang lain kan 99%. Jadi nggak bisa lagi kita lihat betul PKB kuat di Jawa Timur, tapi kita nggak bisa mengabaikan PKB juga sudah menjadi partai nasional yang terdistribusi di hampir semua provinsi itu. Misalnya contoh di Aceh itu 2 kursi PKB itu. Bahkan di sana Nasdem pun nggak ada di situ. Kursi Nasdem di 2 dapil tuh nggak ada. Dia ada 2 kursinya di sana. Itu kan menunjukkan bahwa dia sekarang ini bukan hanya partai di Jawa Timur. Menurut saya itu. Tapi dia kuat di Jawa Timur tuh iya. Dan itu dugaan saya dan saya kira para pengamat gitu, dugaan itu akan bisa meringankan pekerjaan, memudahkan pekerjaan untuk memenangkan pasangan ini. Karena kan relatif penerimaan masyarakat di Jawa Barat terhadap Anies Baswedan secara pribadi ya itu tinggi, di DKI tinggi, di Banten tinggi, di Sumatera itu ada 10 provinsi itu. Sumatera itu 10 provinsi itu hampir 40 juta pemilihnya itu. Dari mulai Aceh sampai Lampung itu juga penerimaan masyarakat tinggi. Di Sulawesi itu 13 jutaan pemilih di Pulau Sulawesi dari beberapa provinsi itu juga penerimaan tinggi. Nah memang kalau kita lihat demografi politiknya di Jawa Timur itu memang relatif lebih rendah penerimaannya dibandingkan dengan clustering yang saya sampaikan tadi mulai dari Jawa Barat, Banten, DKI, Sumatera dan Sulawesi. Jadi Kalimantan juga begitu. Menurut saya masuknya Muhaimin ini tambahan energi buat Anies, buat pasangan Amin ini ya. Jadi menggenapi, kalau menurut bahasa saya adalah Muhaimin ini menggenapi Anies Baswedan. Kalau bahasanya Bang Surya kan botol ketemu tutupnya gitu. Tapi ini menurut saya pasangan yang ideal. Bukan hanya dilihat secara kuantitatif, angka-angka elektoral. Tapi secara kualitatif dua-duanya ini sosok aktivis yang berproses dari bawah. Dan dua-duanya tertanam dalam dirinya bahwa dia dalam sebuah terah, bukan terah pejabat besar, tapi terah pejuang. Beda itu ya, terah pejabat besar sama terah pejuang. Jadi kakeknya Anies Baswedan pejuang kemerdekaan, kakeknya Muhaimin juga pejuang kemerdekaan, dan mereka punya spirit itu, dan itu nampak dari masa mahasiswa. Jadi mereka ini bukan tokoh karbitan yang muncul seketika, jadi memang bergumul dengan zaman. Nah, Caimin itu organisatoris yang baik menurut saya dari sepanjang dia berorganisasi dari mahasiswa di PMII, kemudian menjadi ketua umum, dan Anies Baswedan juga menurut saya adalah aktivis mahasiswa di HMI dan kemudian kuliah di luar, punya pergaulan internasional yang baik, punya communication skill yang baik, baik di dalam maupun di luar negeri juga bahasa internasionalnya juga baik, dan menurut saya ini bisa saling melengkapi tuh. Dua sosok ini. Nah, kita ke salah satu partai yang ada di koalisi perubahan sendiri, Bang. Sama-sama kita tahu PKS itu selalu absen dia beberapa kali, termasuk di deklarasi Surabaya kan ya Bang ya, PKS itu absen gitu.
Abang melihatnya ketidakhadiran PKS ini dalam beberapa kegiatan itu khususnya di koalisi perubahan setelah deklarasi Amin tadi itu seperti apa Bang? Kemudian apakah jangan-jangan PKS ini juga lagi punya apa ya, lagi mengatur strategi juga untuk hengkang dari koalisi perubahan kemudian bergabung dengan Demokrat di luar. Itu gimana Bang melihatnya Bang? Apa yang dilakukan PKS menurut saya sudah benar sebagai sebuah partai. Majelis Syuro PKS sudah memutuskan Anies Baswedan. Ya. Dan itulah keputusan partai yang mengikat. Dan PKS, Majelis Syuro PKS belum memutuskan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Atau dengan bahasa lain, PKS belum memutuskan cawapresnya. Ya. Baru Anies Baswedan. Nah kalau dia datang di deklarasi misalnya, datang di acara-acara rapat-rapat antara Nasdem, Anies, dan Muhaimin, menurut saya itu melanggar fatsun organisasinya sendiri itu. Nah, karena itu PKS harus memutuskan dulu baru terlibat. Nah menurut saya partai yang benar tuh kayak gini itu. Jangan tidak memperdulikan anggaran dasar, anggaran rumah tangganya sendiri. Jadi kita bisa memahami bahwa itu memang rule of law yang ada di dalam internal PKS. Dia harus lewatin mekanismenya, ya, dan itu harus dihormatin tuh. Dan saya kira PKS tidak akan kemana-mana. PKS tetap sama Anies Baswedan. Nah, tinggal kepada cawapresnya Muhaimin ini kita tunggu waktu saja. Saya dengar besok Muhaimin Iskandar akan ke PKS. Insya Allah habis itu PKS rapat Dewan Syuro. Mudah-mudahan segera secepatnya pasangan ini bisa diputuskan dan berangkat. Oke, artinya sampai dengan hari ini Dewan Syuro atau Majelis Syuronya PKS belum menetapkan cawapresnya di koalisi perubahan. Ya, sepanjang yang saya tahu begitu. Dan itu yang dikomunikasikan oleh para politisi-politisi PKS yang saya dengar begitu. Oke, nah kita coba masuk ke ini nih Bang, hasil survei. Banyak survei yang menyebutkan Anies itu selalu berada di bawah pasangan capres Ganjar dan pasangan capres Muhaimin. Maksudnya capres Ganjar dan capres Prabowo gitu Bang ya. Itu Abang lihatnya gimana nih Bang hasil survei tersebut? Jadi gini, kalau kita lihat survei yang selama ini dirilis itu kan cuma murni elektabilitas. Ya. Atau top mind. Ya, itu yang selalu dirilis tuh yang dibaca. Padahal kan hasil survei itu sendiri banyak sekali. Misalnya pemilihnya Pak Anies itu berapa persen yang masih bisa swing? Ya. Kan ditanya tuh dalam survei itu, kalau pemilunya pilpresnya hari ini siapa yang ibu bapak pilih? Si Polan. Kan muncul lagi pertanyaan, kira-kira pilihannya berubah atau tidak? Ada yang bilang sudah mantep, ada yang bilang kemungkinan berubah. Nah itu kan swing tuh. Jadi swing votersnya itu kalau kita lihat dengan undecided voters itu hampir setengah itu. Hampir 50%. Jadi hampir 50% sesungguhnya orang masih bisa berpindah-pindah. Karena itu tidak ada satupun pollster, para surveyor yang berani menyatakan hari ini bahwa ini yang menang tuh, nggak ada yang berani. Dan semuanya kalau kita lihat mengatakan itu dinamis tuh. Jadi jangan dilihat hanya sebatas margin of error tuh. Kalau saya ya, tapi saya melihat pemilih-pemilih yang swing itu berapa persen, yang undecided berapa persen. Pertanyaannya adalah kenapa orang berpindah pilihan? Ya, kenapa orang yang tadinya belum menentukan pilihan kemudian jadi menentukan pilihan? Apa dasar-dasarnya? Kan masih panjang waktu, masih 6 bulan lagi. Apapun masih bisa terjadi itu. Ya, tapi artinya Abang mengakui juga hasil survei kalau Pak Anies itu ada di bawah Pak Ganjar dan Pak Prabowo gitu ya Bang? Ya harus diakuin, ya mereka yang survei kan. Ya. Tapi kan beda survei beda hasil. Ya. Nah, itu beda survei beda hasil kan. Kita bisa lihat seperti itu. Nah karena itu survei sebagai sebuah pegangan, ya harus kita hargai itu sebagai sebuah profesi. Ya kita hargain kan, kecuali survei-survei yang
kita ketahui itu adalah partisan tuh. Hmm. Dan kita kan tahu juga banyak survei-survei yang partisan kan. Ya. Nah, karena itu menurut saya sepanjang dia kredibel itu bisa dijadikan pegangan. Tapi pegangan pada hari ini, Ya. nggak bisa dipegang 6 bulan yang akan datang tuh, nggak bisa kita pegang itu. Itu kan pertanyaannya kalau hari ini gitu. Sehingga coba lihat kan fluktuatif tuh. Nah itu fluktuatif itu satu yang saya lihat tuh. Yang kedua kecenderungan mewakili populasi. Nah, kecenderungan mewakili populasi itu juga bisa kita breakdown tuh sehingga kita bisa lihat betul bahwa survei ini layak atau tidak. Makanya kalau saya, tapi kita belum ada itu. Kalau saya lebih melihat survei itu lebih dekat ya. Di setiap dapil atau di setiap provinsi itu dilihat lebih dekat. Nah kalau gitu kira-kira strategi apa Bang yang akan dimainkan di Cak Imin nih? Maksud kami di pasangan Amin ya, Anies dan Cak Imin. Ya kerja, kalau strategi lebih detail kan nggak mungkin kita sampaikan kan. Tapi kan sebagian besar kerja canvassing, mengabarkan pesan kepada publik tentang Anies Baswedan. Salah satu kelemahan Anies Baswedan itu kan dia tidak terampil membicarakan tentang dirinya. Yeah. Nah karena itu kesimpulan saya selalu mengatakan bahwa Anies Baswedan ini harus punya banyak juru bicara yang bisa menyampaikan tentang Anies kepada lingkungan sekitarnya dengan bahasa yang mudah dipahamin tuh. Itu yang perlu banyak itu. Nah saya kira dengan masuknya Muhaimin Iskandar menjadi pasangan Anies Baswedan, dan ini kan kita tahu ini basis konstituennya Muhaimin itu kan memang ada di bawah tuh, yang bahasa komunikasinya pasti lebih mudah di sesama mereka. Dan saya yakin dengan masuknya Muhaimin Iskandar kelemahan-kelemahan tadi bisa ditutupin. Iya. Nah ini berikutnya nih Bang, ini masih berkaitan dengan Pak Anies gitu ya. Sempat berbagai kalangan menyebutkan. Jadi Pak Anies ini disebut bonekanya Surya Paloh. Itu gimana Abang melihatnya Bang? Ya kan sama aja juga. Dulu orang bilang Pak Jokowi bonekanya Ibu Mega kan, PDIP kan. Tapi kemudian kita lihat sekarang bagaimana gesekan antara PDIP dengan Pak Jokowi kan. Yeah. Walaupun tidak tebal gesekan itu, tapi itu nampak ada perbedaan kepentingan. Nah, jadi sekarang itu Anies itu punya misi, punya agenda yang ingin dia kerjakan, dan karena itu butuh kekuasaan kan. Nah untuk ikut dalam kontestasi kekuasaan di Pilpres itu butuh dukungan partai politik. Yeah. Dan dia nggak punya partai. Persis seperti Pak Jokowi sebenarnya ini. Walaupun bedanya Pak Jokowi adalah anggota partai dia. Tapi Anies sama sekali anggota partai tidak, punya partai tidak. Karena itu dia membutuhkan endorsement, dukungan dari partai-partai ini. Nah, kalau ada seni komunikasi, tarik sana, tarik sini, ikut ngulur. Ya menurut saya itu dinamis tuh, nggak bisa langsung dijudge bahwa Anies menjadi petugasnya Pak Surya Paloh, enggak. Mungkin nanti dalam waktu tertentu, mungkin Pak Surya Paloh yang ikut Anies. Itu kan sesuai dengan dinamika politiknya. Nah hari ini menurut saya, hari ini memang dia harus begitu. Untuk mendapatkan tiket. Kan sama juga dengan Pak Ganjar kan. Ya lakukan hal yang sama gitu loh. Nah menurut saya sama juga dengan Pak Prabowo untuk mendapat dia yang sudah lebih pasti. Coba bayangkan masih mau datang ke kantor partai yang sebenarnya lolos PT pun tidak gitu kan. Sebenarnya dia turunkan kan dirinya itu sebenarnya kan. Ya emang kayak gitulah politik tuh. Jadi ada kalanya kita turunkan dirinya, ada kalanya kita naikkan. Dan itu dinamis sesuai dengan realitas yang berkembang pada waktunya saya kira. Iya. Nah kembali ke tadi yang ada persoalan, Pak Anies sendiri terganggu gak sih Bang dengan KPK tadi itu? Saya sepanjang sekian lama ya melihat Anies, mengetahui dia, saya nggak pernah lihat dia gundah. Kemudian Anies nggak pernah cerita tentang perasaannya nggak enak.
sedih. Dia hampir tidak pernah menceritakan tentang dirinya itu. Satu, menceritakan tentang dirinya itu bisa dua kan, bisa verbal dan non verbal. Iya. Kadang secara verbal tidak terlihat, secara non verbal aura mukanya, raut wajahnya itu kan bisa terlihat. Ini dua-dua nggak pernah terlihat. Wajahnya biasa saja. Kalau ketemu tetap, tetap humble. Dia nggak pernah menampakkan apa yang menjadi kegundahan, kegelisahan, nggak pernah. Boleh dicek lah sama yang lain-lain. Saya kira kan banyak orang yang mengenal Anies Baswedan karena bukan hanya saya kan. Tapi boleh dicek. Saya yakin apa yang saya sampaikan ini itu relatif senada dengan yang lain-lain. Oke, Bang, terakhir. Ini ada usulan baru-baru ini dari Ahmad Saroni yang mengusulkan agar sebaiknya capres dan cawapres itu diperiksa oleh KPK. Gimana Bang melihatnya? Saya setuju. KPK bisa dijadikan sebagai instrumen lembaga negara untuk memverifikasi calon. Rekodnya, rekam jejaknya, sekaligus juga membongkar isi kepalanya tentang pemberantasan korupsi. Menurut saya itu bisa dilembagakan tuh. Bahwa kan dulu itu juga janji Pak Jokowi kan. Bahkan calon-calon menteri dulu kan ditaruh ke KPK dulu kan, diperiksa dulu kan. Kan ini kan sebenarnya bukan yang disampaikan Saroni ini bukan sesuatu yang baru. Betul. Man bedanya dulu Pak Jokowi menyampaikan untuk calon-calon menterinya. Nah kan kalau menteri ini pembantu presiden, kenapa nggak presidennya, calon presidennya digitukan lebih dulu. Sebenarnya itu tawaran yang baik, cuman karena momentumnya karena Pak Muhaimin baru diperiksa. Seolah-olah kan kenapa yang lain nggak diperiksa kira-kira gitu. Padahal yang saya tangkap masuk Saroni saya kira itu bagus itu. Seperti itu. Bang, oke Bang, ini ada kopi nih. Kita belum nikmati kita kopi nih Bang. Kopi pahit ya. Pahit nih Bang. Pahit, ya. yang berapa minggu lalu manis. Bang, nggak terasa kita ngobrol udah setengah jam lebih. Terima kasih udah hadir bersama kami. Semoga segala urusan dimudahkan, dilancarkan. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. Amin. Oke, Sobat Forum dimanapun Anda berada, kita tadi udah sama-sama dengarkan penjelasan dari Bang Andi Sindulingga yang juga juru bicara Anies Baswedan terkait mulai dari pasangan cawapres yang baru, Caimin, terus konstelasi politiknya di koalisi perubahan dan lain-lain. Silakan Anda tinggalkan komentar, masukan, dan kritikan kepada kami terkait obrolan-obrolan yang kami lakukan di Ngobdar. Saksikan terus Forum Ngobdar, tayang tiap hari Selasa sore. Sampai ketemu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.